Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun berada, kembali berjumpa bersama saya dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dengan tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tema ini merupakan bahasan yang diulang-ulang karena banyak sekali hal-hal yang disampaikan yang menyangkut tata cara hidup dan kehidupan warga Muhammadiyah yang diatur di dalamnya. Bagaimana dalam bahasan pertama dan kedua kita membahas Muhammadiyah secara pribadi atau warga Muhammadiyah dalam berkepribadian. Kemudian yang kedua, bagaimana warga Muhammadiyah dalam tata cara berkeluarga. Kemudian yang selanjutnya di pembahasan terakhir, bagaimana seorang warga Muhammadiyah dalam bermasyarakat. Semua itu disampaikan supaya warga Muhammadiyah betul-betul bisa menjadi uswah hasanah atau tauladan, dan keberadaannya selalu membawa manfaat atau berguna di masyarakat. Untuk pembahasan kali ini kita coba dalam PHIWM bagaimana tata cara kehidupan berorganisasi. Kita paham bahwa organisasi Muhammadiyah adalah amanat ya, umat yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kemudian Ahmad Dahlan merintis organisasi ini untuk kepentingan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga Muhammadiyah, apalagi atau lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi atau persyarikatan ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga Muhammadiyah keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan Muhammadiyah ini bisa jadikan penyejuk. Keberadaan Muhammadiyah ini terasa manfaatnya dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan bisa dirasakan manfaat pendidikannya untuk nusa dan bangsa. Kemudian dalam bidang kesehatan bisa dirasakan manfaat dari bidang kesehatan ini oleh masyarakat. Kemudian dalam bidang-bidang lainnya, dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sehingga keberadaannya betul-betul diharapkan. Untuk itu, organisasi Muhammadiyah ini harus bisa menjadi gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul. Kenapa dikatakan kuat dan unggul? Karena tidak mungkin akan menjadi generasi gerakan, organisasi gerakan dakwah yang kuat dan unggul apabila tidak ada penataan, apabila tidak ada pengorganisasian, apabila tidak ada manajemen yang bagus, apabila tidak ada pedomannya. Karena itu, untuk mencapai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul ini diharapkan semua warga Muhammadiyah dan juga pimpinan Muhammadiyah kembali kepada aturan pokok persyarikatan dan kembali kepada pedoman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, setiap anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah itu berkewajiban memelihara. Artinya, memelihara di sini berarti menjaga untuk tidak terluka, menjaga
untuk tidak terjatuh, kemudian menjadikannya untuk lebih bagus lagi, kemudian membawanya ke arah yang lebih baik. Kemudian melangsungkan, tetap menjaga nilai-nilai dakwah Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian menjaga ruh Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah. Kemudian menyempurnakan. Di sini apabila ada yang perlu disempurnakan, ditambahkan untuk mencapai kesempurnaan. Apabila ada yang masih dianggap kurang, maka di sana dituntut kita untuk menjadi penyempurna dalam dakwah ini. Sehingga kesempurnaan dakwah yang tadi sebagai generasi dakwah atau gerakan dakwah yang kuat dan unggul itu akan menjadi kenyataan. Jadi kader, kemudian anggota dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen dan istiqomah. Apabila tidak ada komitmen, tidak mungkin akan terwujud. Karena banyak sekali tantangan dalam dakwah. Akan banyak sekali godaan ketika kita menyampaikan kebenaran. Ketika kita mengawal dakwah. Akan banyak sekali yang bisa menjatuhkan, menjerumuskan kita. Apabila kita tidak kuat, maka bisa jadi komitmen itu akan perlahan menjadi luntur. Kemudian istiqomah, kemudian kepribadian yang mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pemirsa TVmu, jangan kemana-mana, tetap bersama kakak di sini dalam waktu Indonesia Belajar setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, masih bersama kakak di sini dalam waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang dalam episode kali ini sedang membahas tentang bagaimana tata cara kehidupan berorganisasi. Setiap anggota kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak langkah persyarikatan Muhammadiyah dengan penuh komitmen, kemudian istiqomah, kemudian kepribadian yang mulia, yang di dalamnya ditopang oleh sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Karena apabila tidak ada penyangga yang empat ini, rasanya sulit akan terwujud dakwah yang unggul tadi. Kemudian wawasan, pemikiran, dan visi yang luas. Ini sangat jelas. Karena tanpa ada wawasan dan visi yang luas, maka kita akan tertinggal jauh. Kemudian keahlian yang tinggi dan amaliyah yang unggul, sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Dengan modal istiqomah, komitmen, kemudian istiqomah, kemudian berkepribadian mulia, kemudian di sana bervisi dan berwawasan, pemikiran, visi yang luas, keahlian yang tinggi, amaliyah yang unggul, sehingga insya Allah Muhammadiyah akan menjadi gerakan Islam yang benar-benar dirasakan keberadaannya untuk menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan berorganisasi ini, dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik yang timbul di persyarikatan, ini hendaklah kita mengutamakan yang namanya musyawarah. Dalam pembelajaran sebelumnya telah dibahas bagaimana pentingnya musyawarah, kemudian tujuan musyawarah, manfaat musyawarah, kemudian adab dan tata cara musyawarah, bahkan hakikat musyawarah. Ini sangat dijunjung tinggi di Muhammadiyah ini. Kalau tidak ada musyawarah,
Karena yang namanya kita makhluk sosial, makhluk yang atau kita yang berorganisasi, yang berhubungan satu sama lainnya, maka di sana akan ada mungkin gesekan-gesekan kecil yang apabila tidak dimusyawarahkan bisa jadi akan berubah wujud menjadi gesekan itu akan menjadi namanya konflik. Nah, ini yang konflik yang besar bisa jadi, yang bisa merusak atau mengganggu keadaan organisasi. Karena itu tetaplah bermusyawarah, itu mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi ya, yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan. Kemudian seraya dijauhkan dari tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji nih, yang dapat merugikan kepentingan persyarikatan. Kenapa musyawarah? Karena itulah jalan yang terbaik. Musyawarah pasti akan membawa kepada kebaikan. Begitu banyak manfaat musyawarah. Apabila tidak dimusyawarahkan, maka akan bisa jadi tadi disebutkan akan merugikan organisasi dan akan sangat membahayakan. Kemudian selanjutnya dalam kehidupan berorganisasi ini jangan lupa yang keempat, bagaimana menggairahkan ruh al-Islam dan ruhul jihad dalam seluruh gerakan persyarikatan dan suasana di lingkungan persyarikatan, sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqomah, memiliki ghairah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Sebanyak apapun amal usahanya, kemudian sebagus apapun gerakannya, tanpa ada ruh al-Islam, kemudian dan ruhul jihadnya dalam persyarikatan itu, maka ibaratnya raga tanpa ruh, itu ibarat raga tanpa nyawa. Itu tidak sempurna tentunya perjuangan kita. Karena itu tetaplah Muhammadiyah itulah organisasi Islam, maka ruhul Islamnya harus kelihatan. Kemudian ruhul jihadnya harus tampak. Jangan sampai organisasi Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah, tapi dalam berjuang tidak kelihatan gerakan Islamnya, tidak kelihatan semangat jihadnya. Na'udzubillah min dzalik. Malah sebaliknya, materi yang dikejar itu tentunya akan mencederai perjuangan Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya, pemirsa TVmu dan adik-adik di rumah yang soleh dan soleha, bagaimana setiap anggota pimpinan persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata. Hati-hati dalam berbicara. Ihfadz lisanaka. Jagalah lisanmu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menyelamatkan, bagaimana dia menjaga lisannya. Ketika organisasi yang besar ini diisi oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan, bisa jadi organisasi Muhammadiyah sebesar ini bisa rusak oleh seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ini akan sangat berbahaya. Bertutur kata ini harus dijaga, karena itu akan menjadi patokan ya, penilaian, salah satu patokan penilaian kepada seseorang. Kemudian bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan. Ini sangat diperlukan oleh anggota dan pimpinan persyarikatan di poin 5 dalam bagaimana kehidupan berorganisasi, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Masih bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Jangan kemana-mana, kakak akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa TVmu dimanapun berada, masih bersama saya di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Masih dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang saat ini mereka masih membahas tentang kehidupan berorganisasi. Kemudian selanjutnya dalam lingkungan persyarikatan ini hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu dalam hal apapun, baik dalam menyelenggarakan rapat, pertemuan-pertemuan, kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah. Apabila diawali dan dibiasakan tepat waktu, maka insya Allah itu menjadi awal tumbuh kembangnya satu amal usaha, akan menjadi awal pondasi yang kuat majunya persyarikatan. Tetapi kalau kita menyepelekan waktu, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang rugi. Kemudian selanjutnya, dalam acara-acara dan pertemuan-pertemuan di persyarikatan hendaknya dibiasakan. Nah ini, baik itu Muhammadiyahnya, ortomnya, dibiasakan untuk diadakan semacam pengajian-pengajian singkat. Kenapa seperti itu? Karena di sini sangat penting ya untuk menumbuhkan gairah keberagamaan dalam berbagai bidang amal usaha di Muhammadiyah ini. Sehingga ciri khas ruhul Islam dan ruhul jihadnya itu kelihatan. Ruh bermuhammadiyah itu kelihatan. Insya Allah di sini akan menjadi pembentukan kesolehannya dan ketakwaan dalam mengelola persyarikatan. Karena kita saling menasihati, kemudian di dalamnya ada nasihat satu sama lain, maka insya Allah akan ada saling menguatkan, saling memperhatikan, hingga akan menjadi generasi yang kuat dengan nasihat itu. Kemudian para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti, menyelenggarakan kajian-kajian keislaman. Ini sangat penting karena di dalamnya itu bisa memperlihatkan lagi-lagi ruhul Islamnya dan ruhul jihadnya. Kemudian memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi dan amalan-amalan Islam lainnya. Ini masjid-masjid Muhammadiyah, siapa lagi kalau bukan kita yang menghidupkannya. Ya, sampai warga Muhammadiyah kemudian sholat fardunya jarang di masjid. Biasakanlah, makmurkan masjid. Mari kita menjadi orang, terutama bapak-bapak, kemudian kader-kader ortom, baik dari IPM, dari Hizbul Waton, Tapak Suci Pemuda Muhammadiyah, ataupun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu omong kosong ngaku kader Muhammadiyah apabila jarang ke masjid, apabila sholatnya di rumah saja, apabila males untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ingat, perjuangan Muhammadiyah itu berawal dari masjid. Kalau masjid ditinggalkan, maka jangan mengaku kader Muhammadiyah. Harus hati-hati. Kemudian wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanah dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah dan pertanggungjawaban secara organisasi. Ini menyangkut masalah amanah. Apapun yang menjadi milik dan kepentingan persyarikatan, maka pergunakanlah untuk kepentingan dakwah. Jangan sampai urusan
milik atau kepentingan persyarikatan bercampur dengan urusan pribadi, ujung-ujungnya akan jadi fitnah yang sangat berbahaya. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan. Ini sangat penting juga, karena dimanapun posisi kita, baik sedang memimpin maupun sedang dipimpin, baik di amal usaha maupun secara struktural kita masuk ya sebagai pemimpin organisasi, itu sama saja. Bermuhammadiyah itu bukan berarti mencari jabatan. Bermuhammadiyah itu tidak harus di amal usaha. Bermuhammadiyah itu adalah berjuang untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Banyak celah-celah kita untuk meraih itu semua. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, naudzubillah, kemudian ananiyah dan perilaku-perilaku tercela lainnya. Kemudian dari perilaku itulah yang akan mengakibatkan hilangnya simpati ya, dalam dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin. Kemudian terakhir, bagaimana dalam setiap lingkungan persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah. Kemudian semangat tajdid anggota Muhammadiyah, dan selanjutnya dimanapun berkiprah anggota Muhammadiyah mengemban misi Muhammadiyah penuh kesetiaan dan istiqomah. Itulah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Bagaimana gambaran tentang kita berorganisasi. Insya Allah patokan yang sangat, insya Allah ini menjadi pedoman yang sangat sempurna bagi kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dan dalam berkepribadian. Mudah-mudahan materi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini bisa bermanfaat, bisa kita telah lebih dalam lagi, ayat-ayatnya bisa kita baca, kemudian bisa kita pelajari, dan lebih jauhnya lagi kita bisa mengamalkannya untuk hidupnya organisasi Muhammadiyah sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikian penyampaian materi untuk saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan, masih dalam Waktu Indonesia Belajar. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.